Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara kajian agama sore mingguan kerjasama antara International Professional Institute bekerjasama dengan DPUDT cabang Sukabumi, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir di hadapan saya Bapak Ustadz Latif, yang mana nanti akan mengisi tema pengajian sore hari ini berkenaan dengan COVID-19 ya, yang bertema nanti apakah yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19 itu merupakan syahid atau tidak. Nah, itu sangat menarik sekali, nanti kita simak. Tak lupa salawat serta salamnya semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Yana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, serta kita umatnya, semoga menjadi hamba-hamba yang mencintai beliau hingga akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka pengajian sore hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya, saya Irwan mohon izin untuk membacakan surah Al-Quran yang sedikit berkaitan dengan ibadah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, demikian ayat yang Al-Quran yang saya bacakan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua dimanapun berada yang mendengarkan.
Untuk tidak lama lagi kita menunggu, baiklah kita simak sama-sama kajian tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Latif. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bersua, bisa berjumpa, walau kita tidak bisa langsung ya, karena kondisi dan situasi, tapi tidak mengurangi nilai di sisi Allah, baik nilai pahala, keberkahan dan rahmat, dan terutama juga nilai ilmu insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mencoba mengurai, dan ini juga bentuk motivasi spiritual ya, atau spiritual motivation ya, dari Al-Quran tentang kondisi dan situasi pada hari ini, di mana banyak yang wafat secara massal ya, baik di dunia maupun di internasional maupun di nasional, yang sudah kita ketahui bersama, wabah COVID ini sudah mencapai 250.000 lebih di Indonesia, dan sekarang hampir per hari 4.000 orang, dan yang meninggal dunia mendekati angka 10.000. Di dunia kan hampir mencapai 30 juta lebih ya, dan yang meninggal dunia mendekati 1 juta. Dan ini juga bukan lagi informasi yang kita dengar, tapi sekarang juga yang kita lihat. Artinya bisa saudara kita, bisa tetangga kita begitu, dan ini bisa kita rasakan per hari begitu. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu tema yang banyak diungkapkan dalam pengumuman atau dalam berita, telah syahid atau telah meninggal dunia ya, ataupun orang yang kena wabah ini dalam keadaan syahid. Kita ingin mengurai apakah betul atau apakah benar secara syariat bahwa orang yang meninggal dunia karena wabah seperti wabah COVID ini adalah sebagai syahid, sebagai syuhada. Ini akan kita coba kupas ya dalam beberapa literatur. Saya baca satu kitab Syakhsiyah jilid 2 karya An-Nabhani, yang kedua saya baca kitab Al-Fiqhul Islami karya Al-Juhaili. Di situ menjelaskan tentang syahid ya. Nah, bicara syahid ini, syahid itu mufradnya, jamak itu syuhada. Jadi kadang kita nyebut syahid, kadang nyebut syuhada ya. Di tetangga saya ada namanya, ada kakaknya syahid, adiknya syuhada. Jadi sama-sama mulia ya. Tapi baru nama itu. Bagus namanya, bagus gitu. Nah, dalam literatur Islam itu, dalam kitab-kitab Islam itu, kitab-kitab syariat Islam dibahas tentang syuhada atau syahid, yang biasanya bahasanya itu dikaitkan dengan jihad, dengan peperangan. Itu digandengkan dengan bab jihad, kemudian bab syahid ya. Karena memang konteks awalnya itu adalah syahid itu lebih sering kepada jihad. Nah, dalam kitab dikatakan asyuhada'u salah satu aqsamin. Jadi syuhada itu, orang-orang syahid itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama disebut dengan syahidun fil akhirah, duna dunia. Jadi dia syahid akhirat, tapi tidak disebut dengan syahid dunia. Nah, yang kedua disebut syahid dunia, pahasba. Dia syahid dunia tapi tidak ada akhirat. Nah, yang ketiga syahidud dunia wal akhirah, syahid dunia dan syahid akhirat begitu. Nah, berkait dengan 3 konsep tadi, syahid akhirat, syahid dunia, dan syahid dunia akhirat itu, maka kita akan coba urai apakah yang wabah COVID ini masuk kepada syahid mana begitu. Nah,
tapi saya ingin coba urai dulu dari yang ketiga. Jadi syahid dunia akhirat. Ya, ini yang paling banyak diurai dalam Al-Qur'an atau dalam hadis dengan istilah itu mahadun adim. Dia punya kriteria besar, dia punya kriteria khusus, dia punya keutamaan-keutamaan yang sangat agung dalam, jadi punya porsi, punya makom yang sangat agung dalam Quran dan hadis. Karena dia syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia akhirat ini dikatakan dalam konteks para ulama, amma syahidud dunya wal akhirah fahuwa man qatala al-kuffara li'ilai kalimatillah wa qatala fi ma'rakatin bainal muslimin wal kuffar. Sawa'un akana al-qital fi biladil haram am bi biladil Islam. Jadi maksud dengan syahid dunia akhirat itu adalah seseorang yang berperang dengan orang kafir, ya, berhadapan langsung, ya, fil ma'rakah, di medan perang. Misalnya perang Badar dulu, perang Uhud, atau perang di Palestina yang sekarang, di mana berhadapan langsung dengan penjajah, termasuk dulu Belanda menyerang Indonesia, kalau para pahlawan menghadangnya, melawannya, itu juga berhadapan langsung, ya, fil ma'rakah. Nah, baik perangnya itu di negeri orang kafir sendiri, karena dalam Islam itu ada konteks jihad, di mana jihad itu bisa jadi menyerang negeri kafir, ya, kemudian di situ terjadi pertempuran, atau di negeri Islam orang kafir datang, seperti dulu kisahnya perang salib, ya, yang menyerang kaum muslimin, perang bangsa Mongol, ya, dalam sejarah Islam juga banyak, termasuk penjajah Eropa ke negeri-negeri Islam, ya, ke Nusantara, ke negeri-negeri Arab dan sebagainya. Itu konteksnya adalah orang kafir dengan orang muslim berhadapan. Lalu dia terbunuh, maka terbunuhnya itu, matinya itu adalah mati syuhada dunia wal akhirah. Nah, dia berperang untuk menegakkan agama Allah, membela agama Allah, berhadapan dengan orang kafir, lalu dia meninggal dunia, maka dia syahid dunia wal akhirah. Nah, ini yang dalam Al-Quran ini konteksnya banyak sekali, dia punya sesuatu, istilahnya itu fauzun azim, ya, suatu yang porsi yang sangat besar di sisi Allah. Saya bacakan beberapa keterangan. Yang pertama, orang yang syahid dunia akhirat ini dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, ya, ayat 153 154 kan dibahas di situ, atau dalam surah lain, ya, surah Ali Imran kalau tidak salah, ayat 140 di situ juga dibahas tentang bahwa orang-orang yang wafat ketika di medan perang itu, dalam konteks dalam bahasa Al-Quran atau informasi dari Allah, mereka itu tidak mati gitu. Ini pertama, ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 154, ya, itu dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, janganlah engkau mengatakan kepada orang yang wafat di medan perang ini telah mati, tetapi mereka hidup. Di situ berarti kalau dalam tafsirnya kan hidup khosun, fi alamun khosun, fi alam khosun, ya, fi alamin khosin, di alam yang khusus, alam gaib yang kita tidak bisa mengidrak, tidak bisa mengenal langsung. Dia orang yang meninggal dunia itu oleh Allah itu ada alam khusus. Jadi sekarang itu mereka hidup di alam khusus. Satu itu. Jadi mereka sebetulnya tidak mati seperti matinya orang umum. Walaupun jasad terpisah, Allah menyebutnya bal ahya'un, mereka masih hidup, tapi di fi alamil ghaib, di alam gaib, kehidupan khusus. Dan dikatakan di situ dalam surah Ali Imran ayat 169 kan disebut di situ bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapat rizki, mendapat kenikmatan rizki, jadi mendapat nikmat surga sebelum ke surga. Itu satu, ya. Jadi mereka itu dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 169, wa yubasyiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka memberi kabar gembira. Sebetulnya mereka itu kalau kita dengar, mereka ngomong kepada yang masih hidup,
kapan nyusul kami? Kami mendapat kenikmatan, kami mendapat kebahagiaan. Nah, begitu. Jadi satu, dia hidup di alam khusus. Yang kedua, dia mendapat rezeki khusus sebelum ke surga. Kemudian dalam beberapa keterangan, mereka itu yang mati syahid di medan perang itu, kalau dalam bentuk fisik oleh manusia kelihatannya ditusuk panah, ditebas oleh pedang, ditembak, digantung ya orang-orang yang mati syahid itu, atau dibom hancur. Tapi dalam konteks spiritual, sebetulnya mereka tidak merasakan apa-apa meninggal dunianya itu. Disebut dalam keterangan itu, kalau Anda dicubit, maka dicubit lebih sakit daripada wafat syahid. Kalau Anda pernah digigit semut jauh lebih sakit ketimbang dicabut nyawanya ketika mati syahid. Nampaknya oleh kita itu badannya remuk, kalau lihat orang-orang Palestina ya, sampai kepalanya hancur kan, terpisah badannya, insya Allah. Kalau lihat di Palestina, di beberapa negeri Islam yang dijajah itu, dalam kacamata kasar manusia itu mengerikan. Tapi mereka itu sebenarnya wafatnya itu dalam keterangan lebih sakit ketimbang Anda mencubit atau digigit semut, tidak terasa apa-apa. Makanya sahabat tuh nggak pernah takut kan. Nah, kemudian itu yang kelebihannya. Kemudian yang keempat kelebihannya itu, mereka itu ketika di surga disambut oleh malaikat, oleh sejumlah bidadari, 75 bidadari, yang itu menyambut mereka sebagai syuhada. Makanya para sahabat ketika perang itu kan, misalnya ada sahabat namanya Handolah, atau satu lagi Julaibib. Julaibib itu anyar nikah, istrinya paling cantik, rebutan orang Madinah. Dia sebenarnya orang biasa, bahkan wajahnya juga dalam tanda kutip ya, tidak termasuk orang tampan, orang miskin, tapi nikah dengan dinikahkan oleh Nabi dengan wanita cantik. Ketika mendengar perang itu, Handolah bin Julaibib itu, dia lupa istrinya, langsung berangkat perang, dan dia kebayang itu adalah ada wanita yang lebih cantik begitu. Maksudnya di sini gambarannya sahabat itu tertarik oleh keindahan akhirat, sehingga bisa melupakan dunia. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, semua orang yang masuk surga setelah mendapatkan nikmat surga, mereka lupa dunia dan tidak pernah berpikir lagi dunia, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu justru ingin balik lagi ke dunia. Kenapa? Ingin yarji'u ila dunya, ingin balik ke dunia, kemudian faqatala asyara marotin, dia ikut perang lagi 10 kali perang. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya yang luar biasa, berbeda dengan yang lain. Jadi saking tingginya kenikmatan di surga, sehingga dia ingin balik lagi, ingin perang lagi begitu. Jadi Masya Allah, jadi ke dunianya itu ingin perang lagi karena betapa tingginya penghormatan, penghargaan orang yang mati syahid. Nah, yang mati syahid dunia akhirat ini juga dalam hadis dikatakan memberikan syafaat 70 kepada 70 keluarganya. Syafaat agar dimudahkan masuk surga, diringankan dari hisaban. Jadi dia akan mengajak istrinya, mengajak anaknya, mengajak ibu bapaknya, kakaknya kepada Allah agar diringankan hisabnya. Kemudian kalau dia pun kena siksa, diringankan siksanya, dipermudah ke surga. Itu syafaat namanya. Oleh karena itu, dalam kisah-kisah heroik para sahabat itu, para ashabiyah, istri-istri para sahabat, kalau habis perang, nanya kepada Rasulullah, apa yang ditanya? Ya Rasulullah, apakah suamiku syahid? Begitu. Ketika syahid, mereka sujud. Alhamdulillah. Senang, bukan senangnya jadi janda, bukan. Tapi senang apa? Senang kebayang suaminya dijamin ke surga. Tidak dihisab, masuk surga tanpa dihisab, dan mengajak istrinya itu yang jadi betul-betul tertanam dalam jiwanya itu, kebayang punya suami sebagai syuhada. Jadi nilai syuhada itu sebuah penghargaan yang dicita-citakan. Jadi dia sudah membayangkan suaminya masuk surga tanpa hisaban dengan ringan, dan mengajak istrinya, mengajak anaknya. Makanya pas dengar suamimu telah syahid, ya Alhamdulillah aku punya suami syuhada, senang banget. Ya Allah. Tapi pas
dikabari suami kamu masih hidup, aduh ya Allah kenapa nggak syahid gitu. Tapi positif ya, bukan senang janda ataupun kenapa sih nggak mati sekalian, nggak begitulah ya. Tapi betul-betul dorongan keimanan. Nah itu kehebatan syuhada. Nah itu yang disebut syahid dunia akhirat. Jadi syahid besar, syahid kubro ya, yang dalam pandangan Al-Quran Sunnah tadi punya ketetapan khusus, mahodun khosun. Nah ini ada kriteria khusus, yaitu di mana ketika seorang meninggal dunia syahid dunia akhirat dalam medan perang, maka dia la yugsalu, kan tak usah dimandikan. Kemudian la yusabu, tak usah dikafanikan. Wala yusallu, dan tak usah disolatkan. Jadi dia dengan pakaiannya yang penuh darah, dengan badannya yang luka, langsung dikuburkan saja. Masya Allah. Itu apa? Dalam hadisnya lain itu, nanti di akhirat mereka bangkit dengan keadaan semula. Dengan maksudnya keadaan ketika dia wafat, darahnya bercucuran segala macam. Sehingga ada sahabat yang pernah bercerita, kalau aku diterima ini ya Allah, kalau aku terima sebelum ketika aku mati, sebagai bukti hidungku copot begitu, kena pedang. Dan ada sahabat yang itu diijabah wafat hidungnya kena pedang, agar aku di akhirat kelak menjadi bukti bahwa aku telah perang sebagai syahid. Nah maka bangun dengan darahnya, dengan lukanya, dan itu harum, lukanya harum, sehingga ahli mahsyar itu akan melihat, akan mencium bau, ini bau wangi apa? Ternyata wangi darah para syuhada. Itu kelebihannya. Dan itu khusus bagi yang syahid dunia akhirat. Kaum muslimin perang mencari mati begitu. Itu yang membuat kalah ya. Dan itu pula yang sekarang ingin dikikis, dihabisi. Makanya jihad, syahid itu dianggap kata-kata radikal oleh sebagian orang. Itu sebenarnya konsep orang kafir agar melemahkan keimanan orang muslim, agar menganggap jihad itu sebuah kejahatan. Nah kalau jihadnya sudah dianggap jahat atau ditakuti, maka ketika orang kafir menyerang kaum muslimin sudah tidak ada apa-apanya lagi. Modalnya sudah tidak ada. Kenapa perang Badar, perang Uhud, 73 kali perang Rasulullah SAW, hanya perang Uhud yang dianggap draw ataupun draw itu artinya kalah tidak, menang tidak. Karena bukan jumlah yang banyak, bukan senjata yang tangguh, tapi salah satunya adalah karena keimanan itu yang syahid. Sehingga tidak ada rasa takut. Tadi kita baca di media itu, tentara Cina itu dikirim ke perbatasan India karena sudah panas. Itu pada nangis gitu ketika mereka tahu dikirim ke perbatasan. Kenapa nangis? Dia takut gitu. Tentara sebenarnya kenapa takut? Karena mereka tidak pernah berpikir akhirat, kenikmatan tidak tahu. Orang-orang Yahudi itu ketika perang Lebanon Israel tahun 2012 itu banyak jenazahnya, bangkai-bangkainya Israel itu pakai pempes. Artinya kan mereka saking takutnya sering pipis gitu kan. Nah, ini gambaran bedanya kita orang Islam dengan orang-orang kafir yang tidak punya masa depan, tidak punya cita-cita. Ini syahid dunia akhirat yang dalam kacamata tadi nomor 3 ya, syahid dunia akhirat. Nah, kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, lalu di mana posisi orang yang mati COVID, wafat kena COVID? Para nakes, para dokter, ya, kemudian beberapa orang yang sudah hampir 10.000 orang itu wafat, lalu disebutkan oleh berita telah syahid. Nah ini yang kita bahas, yaitu syahid akhirat. Jadi syahid akhirat duna ahkam dunia. Nah dalam kitab ini dikatakan siapa yang syahid akhirat itu ada beberapa hadis ya. Ada yang nyebut 15, 13, bahkan ada yang puluhan, tetapi yang paling sahih dalam kitab dikatakan dalam Sahih Muslim ini, yang mati syahid akhirat itu artinya gini, dia oleh Allah dinilai syahid di akhirat, walaupun posisi syahidnya berbeda dengan syahid perang tadi ya. Maksudnya posisinya itu derajatnya. Kalau tadi yang syahid dunia akhirat itu begitu ya pahalanya. Nah kalau syahid akhirat ini di dunia memang tetap dia dimandikan, dia disolatkan, dia dikafanikan.
tapi di akhirat mendapat nilai syahid. Walaupun tadi syahidnya akhirat itu berbeda dengan nilai syahidnya dalam perang tadi yang saya tadi ungkapkan. Tapi hadis menyebutnya syahid akhirat. Siapa saja yang syahid akhirat ini? Pertama dalam hadis dikatakan al-muta'un wa huwa alladhi yamutu fi ta'un. Ai al-waba'ul ma'ruf. Nah, dalam keterangannya ini adalah orang yang mati syahid akhirat itu adalah orang yang kena wabah ta'un, wabah yang ma'ruf. Wabah ta'un itu dulu istilahnya ta'un. Nah, sekarang itu wabah itu bisa SARS, bisa MERS ya, dan sekarang COVID. Nah, berarti para dokter, para nakes, para tenaga sukarelawan, termasuk polisi, tentara yang wafat, ya, ataupun masyarakat yang wafat lalu karena COVID positif, ya, kan kita dengar ada sekeluarganya, kemudian juga banyak ya sampai Pak Anies itu kan cerita malam tuh dia sampai larut malam memakamkan 45 orang. Dan yang pekerja makam ini nggak pulang karena masih menunggu yang akan datang lagi. Jadi di Jakarta itu 40 orang per hari itu udah biasa. Gitu. Nah mereka yang wafat itu berdasarkan hadis Sahih Muslim, benar mereka disebut dengan syahid, disebut syahid akhirat. Mereka tetap dimandikan, disolatkan, dan dikafanikan sebagaimana umumnya, tetapi Allah menilai dia punya nilai syahid akhirat yang bisa menghapus dosa-dosa. Jadi kita tidak salah kalau menyebut yang wafat ini adalah syahid. Makanya sebetulnya bagi masyarakat perlu diedukasi ya. Kita kan sering mendengar berita masyarakat ingin diambil tuh dari rumah sakit tuh jenazahnya, ingin dimandikan, disolatkan yang biasa. Sebenarnya kalau ngerti, paham itu, biarlah itu protokol kesehatan sebagaimana adanya. Bahkan mereka yang wafat COVID itu lebih beruntung daripada kita yang belum wafat. Yang belum tentu wafatnya syahid, karena mereka sudah mendapat pahala syahid. Walaupun kita tidak menyolatkan, tidak memandikan seperti biasanya ya, dikuburkan pakai peti, tidak menghadiri, insya Allah doa kita juga nyampe. Dan mereka bahagia karena mereka telah mendapat nilai syahid. Gitu. Jadi tak usah apa namanya, tanda kutip berlebihan sampai mencegat para nakes, para apa yang di mobil itu kan dipegat, tarik begitu sampai didorong-dorong. Ya Allah, ini perlu dikasih tahu bahwa biarlah yang wafat tadi sudah sampai pada ajalnya dan kondisi begitu. Juga yang syahid akhirat ini adalah orang yang wafat karena al-mabtun wa huwa sahibul ishal, yang punya penyakit perut mendadak meninggal dunia. Misalnya bisa apa namanya, sakit perut mendadak lalu meninggal dunia, atau ishal itu melahirkan lalu meninggal dunia. Seorang wanita melahirkan, itu syahid akhirat. Kemudian wal gharqu wa huwa alladhi yamutu bisababil ma. Nah, ini kasus kemarin ada 3 orang yang kena banjir di Cicurug dan tewas, itu wafat. Menurut keterangan ini dia syahid akhirat. Jadi kalau kacamata spiritual ini yang korban tsunami di Aceh sampai 364.000 orang, kemudian di Banten lebih daripada 1.300 orang, kemudian di mana tuh di Bengkulu ya, di NTB itu termasuk orang yang syahid. Sebetulnya mereka beruntung sebetulnya, karena mereka sudah bersih dosanya dan diampuni dosanya. Dan secara lahir kita, aduh ya Allah tenggelam gitu kan, tapi itu insya Allah. Kemudian siapa lagi? Sohibul hidam. Jadi sohibul hadmi al-bina al-mahdum, jadi terkena reruntuhan, gempa bumi, terkena reruntuhan lalu meninggal dunia, itu termasuk syahid akhirat. Dan orang wa may yamutu fi sabili i'la'i kalimatillah fi ghairi ma'rakah. Ada orang yang di jalan Allah tapi tidak sedang perang. Misal para dokter di medan perang tapi dia sebagai nakes, tenaga kesehatan, tukang masak, lalu meninggal dunia. Atau wafatnya di rumah sakit dalam kondisi perang, tidak sedang berhadapan. Itu kalau mati tetap dimandikan, disolatkan, tapi dia punya syahid akhirat. Termasuk dalam kitab Al-Juhali itu adalah mereka yang
Thalibul ilmi sedang mendengar ilmu, tak sedang thalibul ilmi ya, para santri, mahasiswa yang mencari ilmu, atau begini nih, kita sedang ceramah nih, sedang mencari ilmu, lalu di majelis taklim ada yang meninggal dunia, itu syahid akhirat. Atau dai sedang ceramah, ada orang gila, iya, ada orang gila kan, nusuk begitu lalu itu syahid akhirat tuh, dai-nya ya. Jadi tidak salah kalau misalnya ada ulama wafat, ini adalah syahid, ini adalah syuhada, betul, syahid akhirat. Kemarin itu ada yang wafat sedang pidato ya, Kiai Buya siapa tuh ya, jadi dia sedang asyhadu Allah begitu, wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia bicara tauhid, Rasulullah jatuh wafat langsung. Luar biasa sampai masuk media tuh, TV One. Wah, itu syahid akhirat ya. Orang yang sedang memperjuangkan agama Allah misalnya, termasuk orang insya Allah yang sedang membantu orang-orang miskin ya, yang tapi tidak sedang perang, tapi sedang beramal baik, itu syahid akhirat. Nah, itu disebut dengan syahid akhirat karena dia mendapat pahala syahid di akhirat, tapi di dunia dimandikan, disolatkan, dikebumikan sebagaimana biasa umumnya. Yang terakhir, syahid dunia saja, pasbah, tidak akhirat. Ini adalah di dunia dia tidak dimandikan, ya, tidak disolatkan, wala yusallu, tidak disolatkan, tidak juga dikafanikan, tidak juga dimandikan, ya, wala yusabu, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafanikan, seperti orang yang wafat di medan perang, syahid dunia akhirat. Tetapi di akhirat dia nol, tidak mendapat apa-apa. Siapa? Ini dikatakan adalah orang yang perang dengan orang kafir, tapi perangnya itu tujuannya satu, liyuro, agar naik jabatan, agar disebut sebagai pahlawan, atau lil muhnim, atau kalau dia perang dia akan naik gaji, dia akan dapat gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang yang ditinggalkan orang kafir. Kan dulu itu berhadapan tuh orang kafir itu lari, nah kudanya bekal-bekal diambil. Nah kan dia, wah ini banyak emasnya nih, wah gitu. Lalu dia perang semangat, lalu dia mati. Nah, mati yang seperti itu di dunia disolatkan, dimandikan, di dunia la yugsalu, tak usah dimandikan, tak usah dikafanikan, dan tidak disolatkan. Tetapi di akhirat dia mendapat nilai nol, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau di dunia tuh makam syuhada, para disebut sebagai syahid syuhada. Ya, nah ini tergantung niat. Nah, niatnya tidak karena Allah, niatnya tidak karena melaksanakan perintah Allah, tapi karena nafsu. Maka dalam hadis katakan, ketika di akhirat ada orang yang percaya diri, pendek, ya, lahum annal jihad fisabilillah, dia merasa sudah jihad di jalan Allah dan dia meyakini ini amalnya besar sehingga dia pede masuk surga. Lalu faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita, ya maaf, lalu dia merasa pede, kemudian faqila, ya, dikatakan kepada dia, apa yang menyebabkan kamu merasa yakin masuk surga? Kata dia, dia berkata, aku ini adalah qataltu fika hatta astashhid. Ya Allah, aku ini perang di jalanmu dan aku ini mati syahid. Begitu. Nah, kata Allah, kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'ah. Engkau dusta, bohong kau. Engkau ini berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin dikata jari, pahlawan, pemberani, dan sebagainya. Maka oleh Allah malah diantarkan kepada neraka. Jadi dia rugi ya, di dunia hancur. Jadi kesimpulannya, Pak Ridwan dan pemirsa rahimakumullah, benar bahwa orang yang wafat karena COVID itu insya Allah kalau dia muslim, dia mendapat gelar syahid. Dan kita berdoa kepada Allah agar
para nakes ya, para dokter dan mereka yang wafat ini betul-betul diterima iman Islamnya, Amin. diampuni segala dosanya dan wafat sebagai syahid dari syuhada. Amin. Dan tentu kita ingin segera selesai dengan masalah musibah ini, wabah ini ya, karena cukup merepotkan kita semua. Walaupun sebetulnya bagi kita ini ujian aja. Ujian. Ya. Kita mungkin udah hidup puluhan tahun, lalu mulai diuji 1 tahun, 2 tahun begitu kan. Senangnya, tenangnya puluhan tahun. Jadi bagi seorang muslim ini nikmati saja sebagai ujian. Demikian, berarti ada yang ditambahkan atau ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Latif atas kajiannya yang sangat bermanfaat, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari beberapa kisah yang Bapak Ustadz sampaikan, dan kita termasuk hamba-hamba yang syahid. Amin. Bagaimanapun caranya, tapi kita selamat dari penyakit COVID ini. Amin. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin sekalian dimanapun berada, marilah kita sama-sama tutup pengajian sore hari ini dengan mengucapkan lapan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih hadirin semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.